90% orang kaya jatuh miskin karena hal ini. Di awal saya ingin mengenalkan kembali tentang kisah Mike Tyson yang dulunya punya segalanya. Gelar juara dunia, rumah mewah, koleksi mobil sport, bahkan kekayaannya mencapai 300 juta dolar atau kalau dirupiahkan sekitar 4 triliun rupiah. Tapi siapa sangka, berapa tahun kemudian, ia menyatakan bangkrut kurang lebih 30 juta dolar atau sekitar 440 miliar. Kenapa bisa seperti itu? Tentu ini akan menjawab kenapa kita harus bisa mengelola keuangan kita, bukan hanya mencari uang. Karena antara mencari dan mengelola itu adalah hal yang berbeda. Dan masalah atau fenomena ini bukan cuma Mike Tyson. Banyak orang kaya lainnya yang mengalami hal yang sama. Punya uang melimpah, tapi akhirnya jatuh miskin. Pertanyaannya kok bisa? Tentu penyebab dan juga faktanya sangat banyak sekali. Sehingga dalam video ini, saya ingin memberikan beberapa gambaran yang mungkin bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya berikan cuma-cuma. Kamu tidak lagi harus ikut seminar, berbayar, dan ini merupakan basic dari pengetahuan keuangan. Dari kisah Mike Tyson di atas, kita akan belajar bagaimana mengelola kekayaan. Bayangkan, suatu hari kamu tiba-tiba jadi miliarder, punya uang miliaran rupiah di rekening, bisa beli rumah mewah, koleksi mobil sport, jalan-jalan ke luar negeri tanpa perlu mikirin harga tiket, hidup terasa seperti mimpi. Tapi pertanyaannya, apakah kamu yakin bisa mempertahankan itu semua? Bayangin aja, kamu punya penghasilan 4,5 triliun rupiah, dan itu hilang semua. Karena ternyata memperoleh kekayaan itu satu hal, tapi mempertahankan adalah hal yang lain. Banyak orang berpikir kalau sudah kaya mereka bisa menghabiskan uang sesuka hati. Padahal kekayaan itu seperti air di ember yang bocor. Kalau nggak dikelola dengan benar, cepat atau lambat ya pasti akan habis. Dan ini sangat banyak sekali ditemukan di kehidupan atau lingkungan kita. Bahkan bisa berlaku bukan hanya untuk yang kaya saja, tapi juga yang berjuang untuk bisa kaya. Karena belajar pengelolaan ini penting sekali. Bayangkan, orang yang punya 4,5 triliun saja bisa habis. Apalagi yang baru memiliki keuangan dengan UMR Jogja. Tentu harus menguasai lagi tentang pengelolaan itu. Banyak orang kesulitan tentang keuangan, merasa kurang terus terhadap keuangan, karena memang mereka banyak mengetahui bagaimana mencari uang, tapi belum sepenuhnya mengetahui bagaimana mengelola uang. Dan masalah ini seringkali kurang disadari. Bahkan fokus mereka bukan memperbaiki cara untuk mengelola keuangannya, tapi selalu mencari cara untuk bisa meningkatkan penghasilannya. Jadi, apa kesalahan fatal yang sering dilakukan orang kaya sampai akhirnya jatuh miskin? Dan ini yang lebih penting, bagaimana caranya supaya kita gak ngalamin nasib yang sama. Untuk mengawali pembahasan ini, saya buka dengan satu pertanyaan tentang apa itu uang. Apakah dia cuma sosok yang datang ke kamu, tapi begitu datang, langsung kamu suruh pergi? Atau uang menurut kamu itu sesuatu yang harus kamu jaga betul-betul? Atau menurut kamu, uang juga sesuatu yang harus kamu habiskan? Jadi sebelum kamu belajar cari uang, kamu harus tahu dulu, menurut kamu uang itu apa dan bagaimana cara manajemennya. Soalnya percuma doang. Kalau per bulan kamu berpenghasilan 20 juta, tapi di akhir bulan kamu nggak punya apa-apa yang bisa menunjukkan bahwa kamu berpenghasilan 20 juta, buat apa? Nah, hari ini kita akan belajar tentang itu, tentang cara bagaimana kita memperlakukan uang kita. Oke, sebelum mulai saya akan tanya satu hal. Menurut kalian uang itu apa? Atau menurut kalian uang itu mempresentasikan apa? Ketika kamu belanja atau ketika kamu gajian setelah kerja, terus apa arti uang dalam dua transaksi tadi? Betul, uang itu adalah media, sebuah media pertukaran, sebuah alat yang memfasilitasi pembelian, penjualan, dan pertukaran barang. Itu kalau di dalam buku. Tapi dalam video ini, saya tidak membahas itu. Saya ingin mengambil perspektif lain, di mana uang itu adalah nilai atau value. Maksudnya bagaimana? Coba perhatikan contoh ini dulu. Bayangin, ada dua pembicara profesional. Yang satu menetapkan tarif 2 juta per sesi.
Sementara yang lain memasang harga 20 juta untuk durasi yang sama. Kira-kira, apa yang membedakan? Bukan cuma soal jam terbang atau pengalaman, tapi juga bagaimana mereka dan audiensnya menilai value dari ilmu yang mereka berikan. Sama halnya dengan seorang pengacara. Ada yang memasang tarif konsultasi 500.000 per jam. Ada juga yang hanya mau menangani klien dengan bayaran ratusan juta. Klien yang memilih pengacara dengan harga tinggi biasanya melihat bukan sekedar jasanya, tapi nilai yang diberikan, entah itu pengalaman, rekam jejak, atau keahlian khusus dalam menangani kasus tertentu. Jadi harga itu bukan sekedar angka, tapi cerminan dari bagaimana seorang menilai kualitas dan manfaat dari sebuah layanan. Kalau kamu ingin dihargai lebih tinggi dalam profesimu, kamu harus tahu cara membangun value yang membuat orang rela membayar lebih untuk apa yang kamu tawarkan. Berarti uang itu adalah nilai atau value. Lalu pertanyaannya kenapa? Ngerti ini penting dalam hidup kita. Karena ketika kamu benar-benar memahami konsep ini, setiap keputusan yang kamu buat untuk uangmu akan selalu berlandaskan pada bagaimana kamu menilai value dari sesuatu. Kamu jadi lebih bijak dalam membelanjakan, lebih sadar dalam berinvestasi, dan nggak gampang tergoda oleh sesuatu yang sebenarnya nggak sebanding dengan nilainya. Bahkan bisa juga untuk menjadikan patokan untuk kita bisa menentukan sesuai dengan kebutuhan atau tidak. Lebih dari itu, pemahaman ini juga bikin kamu lebih aware ketika kamu merasa belum mencapai target atau pencapaian yang kamu impikan. Kamu nggak langsung menyalahkan keadaan atau merendahkan diri sendiri. Sebaliknya, kamu akan melihat ke dalam apa yang masih kurang, skill apa yang perlu ditingkatkan, nilai apa yang kamu tambahkan ke dalam dirimu, agar orang lain melihat dirimu lebih berharga. Dengan mindset seperti ini, kamu nggak akan mudah frustasi atau depresi dalam melihat orang yang lebih sukses. Karena kamu tahu, semuanya kembali ke value. Kalau kamu ingin mendapatkan lebih, yang perlu kamu tingkatkan bukan hanya kerja keras, tapi juga kualitas dan nilai dirimu. Kalau dalam 3 tahun kamu sudah menghasilkan 144 juta, artinya setiap bulan kamu mendapatkan uang 4 juta. Tapi sekarang, saldo di rekening cuma tinggal ratusan ribu atau bahkan kosong, berarti ada sesuatu yang perlu kamu perbaiki dalam cara kamu memperlakukan uang. Apakah kamu hanya sekedar meminta dan menghabiskan, atau kamu benar-benar punya kontrol terhadap uangmu dan yang kamu hasilkan? Uang itu seperti air. Kalau nggak diarahkan ke tempat yang benar, dia akan mengalir begitu saja tanpa bekas. Dan ini bukan cuma soal banyak atau sedikitnya penghasilan, tapi tentang cara kita mengelolanya. Pernah nggak kamu merasa kayak, loh, perasaan baru gajian, kok duit udah habis aja ya? Atau gajian naik, tapi kok tetap aja nggak pernah cukup? Kalau iya, ini tandanya ada yang salah bukan di jumlah uang yang kamu hasilkan, tapi di bagaimana kamu mengaturnya. Sekarang coba pikirkan, selama ini uang yang masuk ke kamu lebih banyak dipakai untuk apa? Apakah untuk memenuhi kebutuhan atau untuk gaya hidup? Apakah ada yang dialokasikan untuk investasi atau semuanya langsung habis untuk konsumsi? Kalau jawabannya lebih banyak ke konsumsi, yang berarti sebelum kamu belajar nyari uang, kamu harus belajar tentang mengontrol konsumsi dan pengeluaranmu. Oke, sekarang kita akan bahas sesuatu yang sering banget kejadian, tapi jarang kita sadari, yaitu adalah jebakan uang. Ini kayak kita lagi bermain tong setan. Kita memutar terus, capek, konsisten, tapi tidak kemana-mana, muter di situ-situ aja. Bayangin, lo kerja Senin sampai Jumat, kadang lembur, kadang kena marah bos, kadang stres mikirin kerjaan, pas akhir bulan gajian. Nah, ini momen yang paling ditunggu-tunggu. Saldo rekening naik, perasaan langsung happy, perasaan ingin memanjakan diri muncul. Keinginan muncul, dalam hati bilang, udah kerja sebulan penuh nih. Wajar dong kalau saya kasih hadiah buat diri sendiri. Akhirnya mulai deh, nongkrong di kafe, belanja online, beli skincare, langganan Netflix, atau bahkan upgrade HP.
Nah, nggak kerasa baru tanggal 3 saldo tinggal 1 juta. Dan itu harus cukup buat sebulan. Terus tanggal 20 mulai panik. Duit udah habis, tapi tanggal gajian masih lama. Akhirnya, mulai gesek kartu kredit, pinjam dari teman, atau lebih parahnya, minjem online dengan bunga gede. Terus kayak gitu terus. Bulan depan kejadian lagi. Tahun depan masih sama dan tanpa sadar, kita udah terjebak di lingkaran setan. Lalu sadar-sadar pas udah umur 35 tahun. Kerja udah lebih dari 10 tahun, tapi tabungan nggak ada. Aset nol. Gajian naik iya, tapi gaya hidup juga naik. Dulu ngeluh gajian 4 juta nggak cukup. Sekarang gajian 10 juta pun masih kurang. Kenapa bisa begini? Karena kita nggak pernah benar-benar ngerti cara mengelola keuangan. Kalau kalian sekarang sadar bahwa kalian ada di jebakan ini, berarti saatnya kamu keluar. Gimana caranya? Pertama, kamu kenali dulu hubungan kamu dengan uang. Uang masuk, uang keluar. Udah, itu doang. Tapi yang perlu kalian sadari adalah kemana uang itu pergi. Banyak di pengeluaran apa. Yang kedua adalah catat semua pengeluaranmu. Serius, ini basic banget tapi jarang orang ngelakuin. Coba mulai sekarang catat. Biaya makan kamu berapa? Transportasi kamu berapa? Cicilannya berapa? Untuk hiburan berapa? Belanja nggak penting berapa? Setelah dicatat, kalian bakal kaget sendiri. Lihat kemana uang kalian menghilang. Ketiga, bikin budget. Dari pengeluaran tadi, pilah mana yang wajib, mana yang bisa dikurangi. Misalnya, kalau tiap bulan kamu keluarin 1 juta, cuma buat nongkrong, coba potong jadi 500 ribu. Kalau selama ini kamu sering beli barang yang sebenarnya nggak butuh, coba tahan dulu. Keempat, bikin dana darurat. Ini penting banget. Minimal kamu punya 3-6 bulan biaya hidup di tabungan. Biar kalau suatu hari kena PHK, kena sakit atau ada kebutuhan yang mendesak, kamu nggak langsung panik dan cari utangan. Kelima adalah baru mikirin investasi atau bisnis. Jangan buru-buru investasi, kalau tabungan darurat aja belum ada. Dan kalau mau bisnis, jangan cuma ikut-ikutan. Cari bisnis yang memang sesuai dengan skill dan minat kamu. Kenapa ini penting? Karena di tahun 2030 nanti, ekonomi bakal semakin berat. Indonesia bakal masuk puncak bonus demografi. Persaingan semakin gila-gilaan. Kalau dari sekarang kita nggak siap, kita bakal jadi orang yang kesulitan di masa depan. Jadi sebelum kita ngomongin tentang kaya dan sukses, coba kita evaluasi dulu. Apakah kita udah benar dalam memperlakukan uang kita? Mungkin itu dulu ya dalam pembahasan ini. Yang penting kita bisa praktekkan. Nanti kita sambung lagi di pembahasan selanjutnya. Terima kasih telah menonton hingga akhir dari video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan sampai jumpa di video berikutnya.